Berabad-abad yang lalu, sebuah perjalanan luar biasa yang melampaui akal manusia dan hukum fisika terjadi. Isra dan Mi'raj. Dalam hitungan detik, Nabi kita melakukan perjalanan dari Mekah ke Yerusalem, jarak 1.500 km, dan dari sana, naik menembus 7 lapis langit. Perjalanan ini, yang mencakup dimensi fisik dan spiritual, menjadi salah satu mukjizat terbesar yang pernah disaksikan umat manusia. Sejak saat itu, peristiwa ajaib ini telah dipertanyakan oleh banyak orang. Beberapa menyangkalnya, mengklaim hal itu bertentangan dengan hukum fisika yang mengatur pergerakan di bumi, sementara yang lain menganggapnya tidak lebih dari sekedar legenda yang sulit diterima nalar. Namun, keraguan ini muncul dari pemahaman yang terbatas mengenai kekuasaan Sang Pencipta dan hukum alam yang lebih luas. Bagaimana juga peristiwa luar biasa ini menyimpan rahasia yang dapat dijelaskan melalui bukti ilmiah dan rasional? Mungkinkah Nabi kita juga mengalami perjalanan waktu selama perjalanan ini? Apakah perjalanan waktu secara teoretis mungkin menurut sains modern? Dalam video ini, Anda akan menemukan aspek-aspek Mi'raj yang belum pernah Anda dengar sebelumnya dan melihat bagaimana teori ilmiah baru dapat membantu kita memahaminya dengan lebih mudah. Mari kita mulai. Latar belakang dan peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa ini terjadi pada masa paling sulit dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sebelum Mi'raj, Nabi kita, SAW, tanpa lelah mendakwahkan Islam, namun banyak orang menolak untuk beriman kepadanya. Selama periode ini, beliau menanggung kesulitan fisik dan emosional yang luar biasa, menghadapi penolakan keras dari kaum Quraisy. Beliau tetap teguh melalui hinaan, siksaan dan penindasan yang semakin intens, serta bertahun-tahun boikot sosial yang menyiksa, yang mengisolasi keluarga dan pengikut beliau secara ekonomi. Di tengah perjuangan yang mendalam ini, Nabi kita, SAW, kehilangan dua pilar utama pendukungnya, istri tercinta, Hazrati Khadijah, yang merupakan sumber kenyamanan dan dukungan finansial, dan pamannya, Abu Talib, yang telah melindungi beliau dari serangan fisik Quraisy. Akumulasi kesedihan dan rasa kehilangan yang mendalam ini menyebabkan tahun itu dikenal sebagai tahun kesedihan, Amul Huzun. Kesepian dan duka beliau semakin mendalam, mencapai titik terendah dalam kepedihan manusiawi. Tepat pada masa sulit inilah, Allah, untuk menenangkan hati utusannya dan meredakan kesedihannya, menganugerahkan Mi'raj. Peristiwa ini adalah undangan ilahi yang berfungsi sebagai penegasan bahwa meskipun beliau ditolak di bumi, beliau sangat dicintai dan disambut di langit. Suatu malam, tiba-tiba Jibril alaihissalam muncul dan membangunkan Nabi. Dia mengundang beliau untuk melakukan perjalanan yang akan membawa kedamaian di hati dan kenyamanan bagi jiwanya, sebuah perjalanan melintasi waktu dan ruang. Jibril menyampaikan bahwa para penghuni langit sangat menantikan beliau, dan mujizat besar pun dimulai. Isra, perjalanan malam ke Yerusalem. Isra, perjalanan luar biasa yang terjadi pada malam hari, disampaikan kepada kita dalam Al-Quran melalui surah Al-Isra, ayat 1. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang beristirahat di dekat Ka'bah, malaikat Jibril mendatanginya dan memanggil, "Wahai Muhammad, Tuhanmu mengundangmu ke hadiratnya." Kemudian Nabi dinaikkan ke atas seekor kuda putih yang memancarkan cahaya, bernama Buraq. Hewan tunggangan ini ukurannya dijelaskan tidak besar tetapi juga tidak kecil, namun dikenal karena kecepatannya yang luar biasa. Buraq memiliki kemampuan unik untuk menempatkan kukunya pada titik terjauh yang terlihat oleh mata, yang secara harfiah berarti bergerak dengan kecepatan secepat kilat. Buraq, seperti kilatan cahaya putih yang menerangi malam, membawa Nabi dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem yang jaraknya ratusan kilometer hanya dalam hitungan detik. Sebelum Mi'raj, Nabi mengimami sholat bersama semua Nabi yang pernah diutus sebelumnya di Masjid Al-Aqsa. Ini menegaskan posisi Nabi Muhammad SAW sebagai Imamul Anbiya, pemimpin para Nabi, dan menyatukan seluruh risalah ilahi dalam satu momen sejarah. Mi'raj, kenaikan ke langit. Setelah mencapai Masjid Al-Aqsa, Nabi memulai kenaikan vertikal ke langit yang dikenal sebagai Mi'raj. Selama kenaikan ini, beliau melewati 7 tingkat langit yang berbeda, masing-masing memiliki penjaga dan makna yang unik. Di 7 lapis langit, beliau bertemu dengan 7 nabi yang berbeda, Nabi Adam di langit pertama, Isa, Yesus, dan Yahya, Yohanes di langit kedua, Yusuf, Joseph di langit ketiga, Idris, Enok di langit keempat, Harun di langit kelima, Musa, Moses di langit keenam, dan Ibrahim alaihissalam di langit ketujuh. Pendakian berlanjut hingga Sidratul Muntaha, pohon besar yang menandai batas akhir yang tidak dapat dilewati oleh makhluk ciptaan manapun, termasuk malaikat.
Pada titik ini, malaikat Jibril berhenti dan menyatakan bahwa dia tidak dapat melangkah lebih jauh karena mencoba melakukan hal itu akan menyebabkan dia terbakar oleh cahaya ilahi. Di luar batas ini, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan sendirian, mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah dicapai oleh makhluk lain. Selama perjalanan luar biasa ini, Nabi kita menyaksikan berbagai realitas gaib. Beliau melihat surga, jannah, dan berkah-berkahnya. Beliau menjelaskan taman-taman abadi, sungai-sungai susu dan madu, serta pahala besar yang menanti orang-orang salih dan bertakwa. Beliau juga melihat neraka, jahanam, dan siksaannya, menjelaskan dengan jelas berbagai bentuk hukuman mengerikan yang dihadapi oleh para pendosa dan pelaku kejahatan sebagai peringatan bagi umat manusia. Di momen inilah, beliau menerima perintah sholat 5 waktu sebagai hadiah teragung bagi umat beliau. Penjelasan ilmiah dan rasional. Sekarang, mari kita mulai meneliti detail-detail perjalanan ilahi dan unik ini dalam terang data ilmiah dan bukti rasional. Hadis menyebutkan bahwa makhluk yang ditunggangi Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam, bernama Burak. Kata Burak berasal dari kata Arab untuk barq, yang berarti kilat, atau energi besar, atau cahaya. Burak dapat langsung mencapai titik terjauh yang terlihat oleh matanya. Ini adalah deskripsi kuno tentang kecepatan yang sangat tinggi. Sains modern memberitahu kita bahwa bepergian dengan kecepatan yang luar biasa atau bergerak mendekati kecepatan cahaya membutuhkan energi yang sangat besar dan mempengaruhi waktu. Teori relativitas khusus Einstein menjelaskan bahwa ketika kecepatan suatu benda mendekati kecepatan cahaya, waktu akan melambat baginya relatif terhadap pengamat yang diam. Yang menarik adalah bahwa kebenaran-kebenaran ini yang diungkapkan oleh sains modern berabad-abad kemudian telah ditunjukkan 14 abad yang lalu dalam Al-Quran melalui ayat-ayat yang mengisyaratkan perbedaan waktu kosmik. Ayat-ayat ini menekankan bahwa waktu Allah dan para malaikat tidak sama dengan waktu manusia. Dalam konteks ini, ungkapan-ungkapan dalam Al-Quran memberikan indikasi signifikan tentang relativitas waktu sejak 14 abad yang lalu, mendahului penemuan ilmiah modern. Al-Quran telah memberitahu kita tentang pengetahuan ini berabad-abad yang lalu. Ini sekali lagi mengungkapkan bagaimana Al-Quran adalah mukjizat abadi yang maknanya terus terkuak seiring dengan kemajuan pengetahuan manusia. Pada saat yang sama, dengan menempatkan peristiwa Miraj pada dasar ilmiah, hal itu memungkinkan kita untuk memahami bahwa perjalanan ajaib ini jauh lebih dalam dan lebih bermakna daripada yang mungkin kita bayangkan. Jalur kosmik dan lubang cacing. Al-Quran menyatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 7, demi langit yang memiliki jalur-jalur atau jalan. Apa jalur-jalur ini? Apa tujuan penciptaannya? Seperti yang dipahami dari ayat ini, langit memiliki rute atau jalan yang kompleks yang dapat membawa kita ke alam yang berbeda, dimensi, atau tempat yang tidak diketahui. Sains modern menyebut jalur-jalur seperti itu sebagai lubang cacing atau wormholes. Lubang cacing adalah jalan pintas teoritis melalui ruang waktu yang memungkinkan perjalanan antara dua titik yang sangat jauh dalam dimensi yang lebih tinggi di alam semesta, jauh lebih cepat daripada kecepatan cahaya yang ditempuh melalui ruang normal. Mukjizat Mikraj dapat dianggap sebagai peristiwa unik di mana jalur ilahi ini atau dimensi yang lebih tinggi digunakan menunjukkan harmoni yang menakjubkan antara sains dan iman di bawah kekuasaan ilahi. Selama Mikraj, Nabi tidak hanya menyaksikan berkah-berkah surga, tetapi juga melihat orang-orang disiksa di neraka. Ini menimbulkan pertanyaan penting. Hari kiamat belum terjadi, dan belum ada yang secara permanen masuk neraka. Jadi bagaimana Nabi bisa melihat orang-orang terbakar di neraka pada saat itu? Penjelasan rasional dan ilmiahnya adalah, Mikraj mungkin bukan sekadar kenaikan fisik, tetapi juga perjalanan melalui waktu. Nabi mungkin telah bergerak melalui dimensi di mana waktu meluas atau berubah, memungkinkannya untuk menyaksikan peristiwa dari masa depan, hari akhir, seolah-olah sedang terjadi di masa kini. Penglihatan Nabi tentang neraka selama Mikraj, ketika diperiksa secara ilmiah, menunjukkan bahwa beliau mungkin telah mengalami bentuk perjalanan waktu. Fisika modern dan teori relativitas menunjukkan bahwa peristiwa Mikraj tidak bertentangan dengan sains, tetapi dapat selaras dengan banyak teori modern yang paling canggih. Gerbang langit dan lubang hitam. Hadis menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW meminta izin untuk melewati satu langit ke langit yang lain. Sains modern mengusulkan bahwa lubang hitam dapat membantu transisi dari satu alam semesta ke alam semesta yang lain. Lubang hitam adalah salah satu struktur paling misterius di alam semesta, dan beberapa teori menunjukkan bahwa lubang hitam mungkin merupakan gerbang ke alam semesta lain atau bahkan dimensi lain. Pada tahun 2015, fisikawan terkenal Stephen Hawking menyatakan selama konferensi bahwa lubang hitam dapat menyediakan jalur ke alam semesta lain.
Seiring kemajuan sains, menjelaskan kisah Mi'raj menjadi lebih mudah dan lebih logis. Waktu mungkin menua, tetapi Al-Quran terus mencapai zaman keemasannya. Seiring kemajuan manusia, mukjizat Mi'raj adalah peristiwa unik yang mencakup realitas spiritual dan sumber inspirasi ilmiah, menegaskan bahwa itu adalah mukjizat abadi, melampaui batas waktu dan pengetahuan. Tujuan di balik Mi'raj. Bayangkan seorang raja besar yang ingin memilih satu prajurit dari pasukannya dan memberinya pelatihan khusus. Tujuan raja adalah untuk mengangkat prajurit ini ke tingkat di mana ia menjadi komandan terhebat yang pernah ada dan memimpin seluruh pasukan. Misi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini adalah menjadi guru dan pembimbing bagi seluruh umat manusia. Peran beliau bukanlah peran yang biasa. Beliau diutus sebagai guru terhebat bagi semua orang hingga hari kiamat, membawa risalah terakhir dan paling lengkap. Semua nabi sebelum beliau telah meramalkan kedatangan beliau. Sebagai contoh, Hazrat Isa, Yesus alaihi salam. Jadi, sama seperti komandan dalam contoh, guru terhebat yang akan membimbing semua orang tiba di bumi. Pertimbangkan ini, jika seseorang mengajari Anda tentang Mars, apakah Anda lebih suka mendengarkan seseorang yang telah menginjakkan kaki di Mars atau orang biasa yang hanya membaca buku? Siapa yang akan Anda anggap lebih meyakinkan? Tentu saja yang pertama, bukan? Demikian pula, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan hampir semua yang disebutkan dalam Al-Quran secara langsung. Surga, neraka, 7 langit dan manifestasi nama-nama Allah dalam berbagai bentuk. Beliau melihat semuanya dan menyampaikannya kepada kita secara rinci dengan otoritas saksi mata. Pada intinya, pengetahuan yang dibawa oleh Nabi mengajarkan kita bahwa tidak ada satupun di alam semesta ini yang diciptakan dengan sia-sia. Dari butiran pasir terkecil hingga galaksi yang luas, semuanya memiliki tujuan, tunduk pada hukum dan kehendak ilahi. Beliau mengajarkan kita tentang keberadaan malaikat yang mengisi alam semesta, dan menjelaskan bahwa penciptaan bukanlah kebetulan acak, melainkan karya seni yang disengaja. Selain itu, beliau memberitahu kita bahwa ada lebih banyak keberadaan daripada sekedar dunia materi yang kita rasakan. Di balik dunia ini, ada realitas yang menunggu, seperti alam perumpamaan atau alam almital, alam penghalang atau barzakh, akhirat, surga dan neraka. Untuk mengajarkan umat manusia pengetahuan yang paling komprehensif tentang penciptaan, Allah membawa Nabi melalui 7 langit, memungkinkan beliau untuk menyaksikan setiap lapisan langit pertama secara langsung. Di setiap langit, Allah mengajarkan Nabi manifestasi unik dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Ketika kita melihat ini, kita menyadari tidak pernah ada misi yang lebih besar yang diberikan kepada manusia manapun, dan persiapan begitu luar biasa adalah mutlak perlu. Tentu saja, jawaban untuk pertanyaan, apakah perjalanan yang begitu panjang itu perlu? Adalah ya, yang lantang. Itu perlu dan dipenuhi dengan hikmah yang mendalam. Relativitas waktu dalam Mi'raj. Mi'raj melibatkan banyak peristiwa, berbicara dengan beberapa nabi, melakukan perjalanan melalui 7 langit, dan menyaksikan surga dan neraka. Bukankah perjalanan seperti itu membutuhkan banyak waktu? Bagaimana begitu banyak hal bisa terjadi dalam waktu sesingkat itu? Koleksi Risalah-i Nur memberikan analogi yang sangat baik untuk menjelaskan hal ini. Bayangkan jam besar dengan jarum yang berbeda, seperti jarum jam dan jarum detik. Masing-masing bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Sekarang bayangkan 10 orang menaiki jarum-jarum ini. Karena jarum bergerak dengan kecepatan yang berbeda, setiap orang akan mengalami perjalanan yang sangat berbeda dalam jangka waktu yang sama. Dalam periode 10 menit, seseorang mungkin mengalami sangat sedikit, sementara yang lain mungkin mengalami ribuan kali lebih banyak. Menerapkan logika ini, Allah mengubah aliran waktu untuk Nabi. Dia menempatkan beliau dalam dimensi waktu yang berbeda, memungkinkannya untuk mengalami banyak hal dalam rentang waktu yang sangat singkat. Bukankah kita sudah menyaksikan variabilitas waktu dalam hidup kita sendiri? Misalnya di dunia mimpi. Apa yang terasa seperti periode waktu yang panjang, sebenarnya hanya beberapa detik dalam kehidupan nyata. Demikian pula, ketika kita bahagia, waktu berlalu dengan cepat. Tetapi ketika kita sedih, waktu berjalan lambat. Kelas matematika mungkin terasa sangat lama, sementara kelas olahraga terasa selesai dalam sekejap mata. Waktu adalah relatif dan variabel. Oleh karena itu, Nabi menyaksikan banyak peristiwa selama Mi'raj dalam waktu sesingkat itu adalah sepenuhnya logis dan masuk akal. Pertimbangkan ini. Allah telah memberikan cahaya kecepatan 300.000 km per detik dan planet kita kecepatan 107.000 km per jam dalam orbitnya. Jelas Allah dapat membuat benda bergerak dengan kecepatan luar biasa.
Mengapa Dia tidak akan memungkinkan hambanya yang paling dicintai untuk menempuh jarak yang begitu luas dalam waktu yang begitu singkat? Mi'raj bukan sekadar mimpi. Sekarang mari kita bahas pertanyaan. Mungkinkah peristiwa ini hanya mimpi? Jika itu hanya mimpi, mengapa itu dicatat begitu megah dalam sejarah? Ketika kita melihat ayat-ayat Al-Quran dan hadis, jelas bahwa Mi'raj terjadi dengan jiwa dan raga bersama-sama. Misalnya, di awal surah Al-Isra, ketika menjelaskan awal peristiwa Mi'raj, Allah menggunakan kata yang sangat signifikan, abid. Ayat tersebut menyatakan, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjid Al-Haram ke Al-Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Kata abid mengacu pada hamba sebagai makhluk yang lengkap, yang meliputi tubuh dan jiwa. Seperti kita saat ini utuh secara fisik dan spiritual, kita juga adalah abid dalam keadaan kita. Para ulama menyimpulkan dari istilah ini bahwa Isra dan Mi'raj bukan sekadar mimpi, tetapi peristiwa yang dialami dengan jiwa dan raga bersama-sama. Itu adalah kejadian nyata. Bukti lain adalah frasa dalam ayat, dia memperjalankannya pada suatu malam. Berjalan adalah tindakan fisik yang melibatkan gerakan tubuh. Perjalanan ini bukanlah mimpi atau perjalanan imajiner, tetapi tindakan yang dilakukan dengan kaki, tubuh, dan kehadiran fisik. Ketika kita melihat 18 ayat pertama dari surah An-Najm, menjadi jelas bahwa Mi'raj adalah peristiwa fisik. Ayat tersebut menyebutkan bahwa Nabi melihat Jibril alaihissalam di dekat Sidratul Muntaha, yang terletak di sebelah taman kediaman, Jannatul Ma'wa. Sidratul Muntaha mengacu pada pohon di langit ketujuh. Ayat tersebut secara eksplisit menyatakan, di sebelah taman, menegaskan bahwa Nabi secara fisik naik ke langit dan melihat tempat-tempat ini. Ayat tersebut juga menyebutkan penglihatan fisik Nabi. Penglihatan Nabi tidak menyimpang dari apa yang dilihatnya, dan tidak pula melampauinya. Penyebutan mata, organ tubuh, membuktikan bahwa Mi'raj melibatkan tubuh fisik Nabi juga. Jika Mi'raj hanya mimpi, mengapa kaum musyrik mengejeknya? Mengapa mereka mencemooh Nabi atas sesuatu yang hanya dia impikan? Selain itu, mengapa Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu mendapatkan gelar As-Siddiq yang membenarkan? Karena segera mempercayai Mi'raj, gelar ini tidak akan signifikan jika itu hanya mimpi. Laporan otentik dari para sahabat. Selain itu, peristiwa Mi'raj diriwayatkan oleh sekitar 20 sahabat Nabi, termasuk yang terbesar dari para sahabat. Imam Bukhari mengumpulkan 26 riwayat berbeda dari 6 sahabat, sementara Imam Muslim mencatat 16 riwayat berbeda dari 7 sahabat. Riwayat yang banyak dan otentik ini dengan kuat menegaskan bahwa Mi'raj bukanlah mimpi, tetapi realitas yang dialami dengan raga dan jiwa. Itu adalah perjalanan ilahi yang terjadi di alam fisik dan spiritual, berakar kuat dalam kitab suci dan tradisi. Kesimpulannya, Nabi kita, sebagai hamba Allah yang paling dicintai, menyaksikan peristiwa besar ini dengan jiwa dan raga beliau. Allah menganugerahkan kepadanya keindahan yang belum pernah dialami oleh orang lain, menunjukkan nilai beliau yang sangat besar bagi penghuni bumi dan langit. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah mengikuti hamba yang mulia ini, berusaha untuk berpegang teguh pada sunnahnya, dan dengan teguh merangkul karunia solat yang datang kepada kita melalui Mi'raj. Selama 5 kali solat harian yang kita lakukan, kita mencapai keadaan terdekat kita dengan Allah dalam sujud. Setiap sujud adalah seperti Mi'raj kita sendiri, karena solat adalah Mi'rajnya orang beriman. Jika Anda belum melaksanakan 5 waktu solat harian, biarlah hari ini menjadi permulaan baru bagi Anda. Biarlah hari ini menjadi Mi'raj Anda. Kami sangat mempercayai kata-kata Badi Uzaman yang mengatakan, berharaplah, karena di masa depan, suara terkuat di dunia adalah suara Islam. Semoga Allah meridhoi Anda semua.